Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran akuntansi pemerintahan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara pencatatan atau bagaimana sih penjurnalan jika terjadi pendapatan. Nah, sekarang kita akan fokus pada pendapatan pajak. Di dalam prosedur pencatatan pendapatan pajak daerah itu terdapat dua kondisi. Nah, di video ini kita akan belajar kondisi yang pertama, yaitu ketika sudah adanya penetapan terlebih dahulu atau official assessment. Kondisi yang kedua itu adalah wajib pajak atau WP, dia menghitung sendiri berapa kewajiban pajaknya atau yang dimaksud dengan self-assessment. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, jadi di video kali ini Ibu akan fokus pada kondisi yang pertama. Kondisi di mana sebelum wajib pajak membayar pajak, Dinas Pendapatan sudah mengeluarkan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Tapi sebelum Ibu masuk ke penjurnalan pendapatan pajak daerah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bagaimanakah jenis, definisi, dan pengakuan pendapatan. Menurut standar akuntansi pemerintahan, terdapat dua jenis pendapatan daerah, yaitu yang pertama adalah pendapatan LO atau pendapatan laporan operasional, dan yang kedua adalah pendapatan LRA atau pendapatan laporan realisasi anggaran. Nah, pendapatan LO dia adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diakui pada saat dua kondisi. Yang pertama adalah timbulnya hak atas pendapatan atau istilahnya itu earned. Nah, yang kedua adalah pendapatan direalisasi. Ini maksudnya adalah ketika adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayarannya secara tunai atau istilahnya adalah realized. Sedangkan pendapatan LRA itu adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dan ini menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Nah, pendapatan LRA ini dia menggunakan basis kas, sehingga pendapatan LRA diakuinya itu pada saat yang pertama diterima di rekening kas umum daerah, yang kedua diterima oleh SKPD, dan yang ketiga adalah ketika diterima entitas lain di luar pemerintahan daerah atas nama BUD, Bendahara Umum Daerah. Lalu bagaimanakah dengan pihak-pihak yang terkait dalam pendapatan daerah? Yang pertama adalah pejabat penatausahaan keuangan SKPD atau yang biasa kita sebut dengan PPK SKPD. Nah, PPK SKPD ini dia melaksanakan fungsi akuntansi SKPD. Tugas-tugasnya adalah yang pertama, dia mencatat transaksi atau kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke dalam buku jurnal. Buku jurnalnya adalah buku jurnal LRA dan buku jurnal LO dan neraca. Tugas yang kedua adalah si PPK SKPD ini dia melakukan posting jurnal-jurnal transaksi atau kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam buku besar masing-masing rekening atau rincian objek. Nah, tugas yang ketiga adalah dia menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan operasional atau LO, lalu neraca, dan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Pihak yang kedua adalah bendahara penerimaan SKPD. Nah, tugasnya adalah dia mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku kas penerimaan. Nah, yang kedua adalah dia membuat rekap penerimaan harian yang bersumber dari pendapatan. Tugas yang ketiga adalah dia melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari.
Dan yang terakhir yaitu adalah pihak pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Nah, tugasnya adalah menandatangani atau mensahkan dokumen surat ketetapan pajak atau retribusi daerah. Nah, tugas yang kedua adalah menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi SKPD, yaitu si PPK SKPD. Untuk klasifikasi pendapatan, jadi menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, berdasarkan sumbernya, pendapatan diklasifikasikan ke beberapa kelompok. Nah, yang pertama adalah pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, PAD ini ada beberapa klasifikasinya lagi atau kelompoknya lagi. Nah, yang pertama adalah pajak daerah. Nah, contoh pajak daerah ini seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini adalah retribusi daerah. Jadi pajak dengan retribusi itu berbeda ya, Nak ya. Nah, untuk retribusi daerah itu contohnya misalnya retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ini adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini, contoh-contohnya itu seperti bagian laba dari perusahaan daerah, atau bagian laba dari lembaga keuangan bank, atau bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya. Nah, yang terakhir itu ada lain-lain PAD yang sah. Nah, apa sih ini? Jadi, menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, lain-lain PAD yang sah itu meliputi yang pertama adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Yang kedua ada jasa giro, lalu ada pendapatan bunga, lalu ada keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan yang terakhir dia ada komisi, potongan, ataupun bentuk lainnya sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah. Klasifikasi yang kedua adalah pendapatan transfer atau yang biasa disebut dengan pendapatan dana perimbangan. Nah, pendapatan transfer ini juga dibagi-bagi lagi. Yang pertama ada bagi hasil atau dana alokasi umum atau dana alokasi khusus dan pendapatan transfer pemerintah pusat. Dana bagi hasil itu adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Ini digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nah, kalau dana alokasi umum itu adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah otonom dan setiap tahunnya digunakan sebagai dana pembangunan. Dan dana alokasi khusus adalah alokasi dari APBN kepada provinsi, kabupaten, atau kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Lalu, pendapatan transfer kedua adalah pendapatan transfer pemerintah lainnya. Yang ketiga adalah pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya. Dan yang terakhir adalah bantuan keuangan. Nah, lalu kelompok yang ketiga adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, ini ada pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke inti materi kita, yaitu bagaimana sih penjurnalan jika ada pendapatan daerah. Terutama sekarang kita membahas pajak daerah. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, bahwa video ini kita akan membahas tentang jurnal pendapatan pajak daerah dengan kondisi bahwa Dinas Pendapatan sudah menetapkan terlebih dahulu, atau artinya Dinas Pendapatan sudah mengeluarkan SPPT.
Untuk lebih jelasnya, di sini Ibu ada contoh transaksi. Ini adalah contoh transaksi ketika Dinas Pendapatan mengeluarkan SPPT. Nah, di sini contohnya adalah pada tanggal 13 Februari 2018, Dinas Pendapatan mengeluarkan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT sebagai ketetapan atas PBB tahun 2018 sebesar 2.500.000. Nah, ketika Dinas Pendapatan sudah mengeluarkan SPPT, itu artinya Dinas Pendapatan mengakui adanya piutang. Nah, anak-anak jangan bingung ya. Ini kalau misalnya kita contohkan seperti perusahaan dagang, pasti anak-anak udah belajar kan ya tentang faktur. Nah, misalnya ini contohnya sama seperti ketika perusahaan dagang itu dia mengeluarkan faktur. Artinya ketika dia mengeluarkan faktur, dia mengakui adanya piutang atas penjualan kredit. Artinya dia sudah memberikan barangnya tapi belum dibayar. Nah, sama seperti ini. Jadi ketika Dinas Pendapatan mengeluarkan SPPT, artinya Dinas Pendapatan mengakui adanya piutang. Jadi misalnya dia sudah memberikan pelayanan tapi belum dibayar. Seperti itu. Nah, itu cuma ilustrasi singkatnya saja ya. Jadi kita bandingkan dengan perusahaan dagang ya mirip-mirip seperti itu. Biar anak-anak tidak terlalu bingung. Nah, pertanyaan Ibu adalah, ketika transaksi ini yang kita buat jurnalnya LO saja atau sama LRA? Tentu anak-anak udah tahu ya jawabannya ya. Jadi yang kita buat hanya jurnal LO. Kenapa? Karena transaksi ini itu belum dibayar pajaknya, jadi belum ada penerimaan uang. Oleh karena itu, yang kita buat hanya jurnal LO saja untuk menjurnal pengakuan pada piutang dan pengakuan pendapatan. Jadi ketika Dinas Pendapatan mengeluarkan SPPT, jadi kayak gini loh. Ini loh, dia ketika ngasih ke WP, ini loh kamu ada tagihan sekian, kamu harus bayar. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi makanya ketika SPPT sudah keluar, terjadilah pengakuan piutang dan pengakuan pendapatan. Sekarang kita lihat di tabel jurnalnya. Pertama tanggal sesuai dengan tanggal yang ada di kasusnya ya, tanggal 13 Februari 2018. Nah, nomor buktinya ini sebenarnya nomor panjang. Jadi ini adalah nomor SPPT, tapi supaya lebih singkat Ibu tulisnya SPPT saja. Nah, kode rekening. Kode rekening dia sesuai dengan BAS-nya, sesuai dengan rekening apa sih yang kita gunakan. Nah, kalau misalnya kasus yang ini, kan kita mengakui adanya piutang dan mengakui adanya pendapatan. Berarti debitnya adalah piutang. Nah, kerumitannya memang kita harus memilih, kita harus mencari rekening apa sih yang cocok dengan transaksi ini. Nah, kebetulan karena kita sedang membahas PBB, pajak bumi dan bangunan, dan ada di BAS itu yang paling sesuai adalah piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Ini ada pada kode rekening 1130115. Gitu ya, debitnya 2.500.000. Dan kreditnya apa? Di sini karena ini adalah jurnal LO, berarti pendapatannya adalah pendapatan LO. Nah, memang khasnya atau agak berbeda dengan yang biasanya kita pelajari di komersil. Di sini kalau namanya pendapatan, dia tidak ada kata pendapatan. Coba lihat di sini langsung ya, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan LO. Jadi depannya nggak ada tulisan pendapatan. Terus cari taunya gimana dong, Bu? Nah, cara taunya adalah lihat kodenya. Di sini kodenya adalah diawali dengan angka 8. Berarti kalau 8 itu, ya masih ingat nggak? 8 itu adalah kode untuk pendapatan LO. Ya, jadi di sini kode rekeningnya adalah 8111501. Ini untuk pendapatan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan LO. Kreditnya tetap dia sama, nominalnya 2.500.000. Nah, jadi konsepnya sebenarnya sama ya seperti akuntansi komersil pada umumnya. Kalau misalnya anak-anak ingat, ketika perusahaan dagang atau perusahaan jasa deh, perusahaan jasa misalnya bengkel, dia mengeluarkan faktur atau invoice, berarti kan jurnalnya apa?
Jurnalnya adalah piutang, kreditnya pendapatan. Nah, sama seperti ini. Ketika Dinas Pendapatan atau SKPD mengeluarkan SPPT, yang dimana SPPT itu fungsinya seperti invoice atau faktur, nah dia jurnalnya juga sama, yaitu piutang, kreditnya pendapatan. Nah, piutangnya piutang apa, pendapatannya pendapatan apa, itu tergantung dari kasusnya. Jadi misalnya sekarang PBB, berarti piutangnya PBB, pendapatannya PBB. Kalau misalnya nanti kasusnya adalah misalnya pajak hotel atau pajak restoran, berarti piutangnya juga menyesuaikan. Misalnya piutang, pajak restoran, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, anak-anak, sebelum kalian melanjutkan ke sesi berikutnya atau ke slide berikutnya, kalau masih belum paham, di-pause dulu videonya, dipahami dulu ya nak ya. Jadi supaya per jurnalnya kamu sudah paham, baru melangkah ke step berikutnya. Oke anak-anak, kalau sudah paham tentang jurnal yang sebelumnya, bagaimana jurnal ketika Dinas Pendapatan mengeluarkan SPPT, sekarang kita masuk ke tahap pembayaran. Nah, ini adalah jurnal ketika wajib pajak melakukan pembayaran. Nah, berarti sudah berhubungan dengan uang. Kalau sudah berhubungan dengan uang, berarti apa? Harus menggunakan jurnal LRA juga. Nah, langsung aja ke contoh kasusnya. Di sini tanggal 13 Juli 2018, wajib pajak melakukan pembayaran melalui bank. Nah, ini si WP ini dia bayarnya melalui bank ke rekening bendahara penerimaan. Nanti ada lagi kasusnya dia bayar langsung ke rekening kas umum daerah atau dia langsung transfer ke PPKD. Oke, kalau yang sekarang, WP ini dia transfernya ke rekening bendahara penerimaan. Lalu bagaimanakah jurnalnya? Jurnal pertama yang kita buat adalah jurnal LO. Ini untuk mencatat penerimaan kas dan pengurangan piutang. Di slide sebelumnya, kan ketika SPPT-nya terbit, itu kita mengakui adanya piutang. Nah, sekarang piutangnya dibayar oleh WP. Jadi bagaimanakah jurnalnya? Di sini tanggalnya 13 Juli 2018. Nomor buktinya harusnya ada nomornya, tapi ini Ibu tulis SSP aja atau nota kredit. Nah, untuk akunnya, debitnya apa? Ketika WP bayar ke kita atau dia kirim uang ke kita kan menerima uang. Nah, berarti yang bertambah pertama adalah kas di bendahara penerimaan. Kenapa sih bendahara penerimaan? Karena semua transaksi penerimaan pendapatan dia masuknya ke kas di bendahara penerimaan. Jadi bukan kas di bendahara pengeluaran. Kode rekeningnya apa? Tinggal kita lihat di BAS. Ini kodenya adalah 1110201 dengan jumlahnya adalah 2.500.000. Nah, kreditnya bagaimana? Karena piutangnya sudah dibayar, berarti piutangnya berkurang. Berarti kreditnya adalah piutang pajak bumi dan bangunan, pedesaan, dan perkotaan. Jadi yang awalnya tadi slide sebelumnya dia debit, sekarang dia dikredit. Kenapa? Karena sudah dibayar. Kode rekeningnya juga sama seperti yang sebelumnya, 1130115. Tinggal lihat di BAS aja nanti ya. Dan kreditnya berarti ini dia 2.500.000. Jadi itu adalah jurnal LO. Sekarang jurnal yang kedua adalah jurnal LRA. Kenapa harus bikin jurnal LRA? Karena ini adalah transaksi yang berhubungan dengan kas. Semua transaksi yang berhubungan dengan kas, kecuali transaksi internal antara PPKD dan SKPD ya, kita harus membuatkan jurnal LRA. Nah, pertama, ini ada kas di bendahara penerimaan, dia posisinya di debit kalau di LO ya. Nah, berarti di LRA-nya kas itu berubah menjadi estimasi perubahan sal. Nah, jadi itu gampangnya. Jadi estimasi perubahan sal dia mengikuti posisi kas di bendahara penerimaan atau pengeluaran di jurnal LO. Lalu pasangannya siapa? Nah, tadi kan di slide sebelumnya kita kan mengakui adanya piutang dan pendapatan LO. Nah, itu kan kreditnya pendapatan LO ya. Berarti ketika di sini di LRA dia jadinya pendapatan LRA.
Anak-anak lihat, ini namanya adalah pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan LRA. Nah, dia sama, hampir mirip dengan yang slide sebelumnya. Tapi bedanya adalah di sini nomornya, kepalanya dia 4. Kalau anak-anak masih ingat di materi ibu yang sebelumnya tentang konsep hobo, di situ ibu jelaskan bahwa kalau misalnya LRA dengan LO itu mudahnya adalah dia hanya mengganti kepalanya saja. Kalau LO-nya adalah pendapatan LO berarti nanti LRA-nya adalah pendapatan LRA. Dia bedanya kepalanya saja. Kalau slide sebelumnya adalah 8111501, di sini dia nomornya menjadi 4111501. Bu, kenapa sih kok pendapatan? Sedangkan LO di atas ini adalah piutang pajak bumi dan bangunan. Nah, kalau piutang ini dia tidak ada pasangannya. Jadi, karena sebelumnya sudah ada ketetapan, sebenarnya dia harusnya kreditnya adalah pendapatan. Nanti akan kita bahas di konsep yang kedua. Ya, jadi di sini dia walaupun di LO-nya adalah piutang pajak bumi dan bangunan, kita pasangannya bukan yang itu, tapi pasangannya adalah ketika penetapan pajak atau ketika pengakuan piutang dan pendapatan LO. Seperti itu. Nah, tadi kasus yang pertama adalah Dinas Pendapatan menerbitkan SPPT, yaitu mengakui adanya piutang dan pendapatan. Lalu, kasus yang kedua adalah pajaknya dibayar oleh wajib pajak. Nah, sekarang kasus yang ketiga atau transaksi yang ketiga adalah bagaimana sih jurnal ketika bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan yang dia terima ke PPKD. Kenapa disetorkan? Karena memang semua pendapatan yang diterima itu harus disetorkan ke kas daerah. Nah, di sini contohnya adalah tanggal 14 Juli 2018, bendahara penerimaan menyetorkan pendapatannya ke kas daerah menggunakan STS, surat tanda setor. Nah, ini kan transaksinya berhubungan dengan kas ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah di sini kita harus menjurnal LRA juga? Tidak ya nak, kenapa tidak? Karena walaupun ini transaksi yang berhubungan dengan kas, penyetoran uang, tapi ini adalah transaksi internal. Dia SKPD ke PPKD, jadi masih satu instansi. Jadi dia tidak harus dibuat jurnal LO ya. Tidak harus dibuat jurnal LRA, yang dibuat adalah jurnal LO. Lalu bagaimanakah jurnalnya? Di sini tanggalnya sesuai dengan tanggal STS 14 Juli 2018. Nomor buktinya STS nomornya sekian. Nah, sekarang jurnalnya. Tadi kan kita kan maksudnya sekarang kita kan sedang menyetorkan uang. Kalau kita menyetorkan uang ke PPKD berarti uang kita berkurang, ya kan? Nah, makanya di sini kreditnya adalah kas di bendahara penerimaan. Dan debitnya apa dong, Bu? Seperti yang sudah Ibu bahas di konsep hobo, di sini ketika SKPD menyetorkan uang ke PPKD, dia seperti mengembalikan modalnya yang sudah diberikan oleh PPKD di awal tahun. Ya. Nah, di sini karena dia transaksinya adalah transaksi internal, maka kita menggunakan akun apa? Kita menggunakan akun resiprokal. Nah, disinilah kita menggunakan akun RKPPKD. Nah, RKPPKD bagi si SKPD itu adalah modal. Nah, ketika dia memberikan uangnya ke PPKD, dia seperti mengembalikan modal. Nah, modal berkurang di debit. Nah, nominalnya juga sama ya, 2.500.000. Itu adalah contoh transaksi untuk penyetoran uang ke PPKD. Nah, sekarang kita sampai pada jurnal yang terakhir. Sebenarnya yang sebelumnya itu adalah jurnal terakhir karena sampai ke tahap penyetoran pendapatan. Tapi di sini ada kasus yang berbeda. Kalau yang di kasus B yang kedua itu, si WP dia kan bayarnya melalui bank ke rekening kas di bendahara penerimaan. Nah, kalau sekarang kasusnya adalah bagaimana sih jurnal jika wajib pajak membayar langsung ke rekening kas daerah.
Jadi dia nggak ke bendahara penerimaan dulu, tapi dia langsung ke kas daerah. Nah, di sini apakah PPK SKPD dia tetap melakukan pencatatan? Padahal kan si WP-nya kan bayarnya langsung ya ke kas daerah. Nah, PPK SKPD tetap melakukan pencatatan. Nah, bagaimanakah jurnalnya? Di sini, karena dia adalah transaksi kas, berarti tetap dua jurnal ya, jurnal LO dan jurnal LRA. Nah, anak-anak masih ingat nggak? Tadi sebelumnya di kasus B, itu kan LO-nya adalah dia debitnya kas di bendahara penerimaan, kreditnya piutang PBB. Nah, di sini kenapa ya dia RKPPKD kreditnya piutang PBB? Nah, jadi karena WP itu dia bayarnya langsung ke rekening kas daerah, maka di sini debitnya itu langsung RKPPKD. Kenapa? Karena apa? Kita nggak nerima uangnya, ya. Kalau kita nerima uangnya, maka namanya adalah jurnalnya debitnya adalah kas di bendahara penerimaan. Tapi karena WP-nya bayar langsung ke kas daerah, makanya seakan-akan kita sudah mengembalikan modal kita ke PPKD. Makanya di sini jurnalnya adalah debitnya RKPPKD. Nah, kreditnya itu sama seperti yang B, yang sebelumnya yaitu piutang, pajak, bumi dan bangunan. Ya, LRA-nya pun sama ya. Dia sama seperti yang sebelumnya. Debitnya estimasi perubahan sal, kreditnya adalah pajak, bumi, dan bangunan. Ini pendapatan LRA. Loh, kok Bu ini estimasi perubahan sal padahal dia bukan kas, dia adalah RKPPKD. Di sini RKPPKD ini dia menggantikan posisinya si kas di bendahara penerimaan. Makanya di sini LRA-nya adalah dia estimasi perubahan sal. Jadi anak-anak, seperti itulah materi kita pada hari ini. Seperti itulah jurnal-jurnal yang harus dibuat oleh PPK SKPD. Nah, anak-anak, Ibu sangat menyarankan atau merekomendasikan anak-anak untuk menulis resume atau membuat catatan dari video ini. Kenapa? Karena kalau jurnal seperti ini, kalau kamu nggak nulis di buku kamu akan susah untuk memahami dan mengingatnya. Jadi lebih bagusnya adalah untuk jurnal, kamu tulis yang rapi di buku catatan kamu, supaya nanti kamu bisa ngulang lagi, belajar lagi, dan belajar lagi. Kenapa? Karena untuk jurnal pendapatan ini, dia harus dipahaminya 2-3 kali, supaya benar-benar paham konsepnya apa gitu. Oke anak-anak, alhamdulillah ya, semoga materi ini bermanfaat untuk anak-anak, untuk ibu juga, dan jangan lupa untuk selalu belajar, mengulang dan mengulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.